Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kita akan membahas tentang misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Di sini saya Satria Mudananta sebagai pembicara dan teman saya. Nama saya Belfas Abdul Fatah sebagai pembicara kedua. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam konflik, kita bahas dulu tentang berita yang masih hangat. Garuda terbangkan 2.115 pasukan perdamaian di Indonesia ke Lebanon dan Kongo. Pasukan Garuda maksudnya bang? Pasukan Garuda yang dimaksud ini bukan burung atau burung Garuda itu enggak. Pasukan Garuda ini pasukan bentukan Indonesia yang digunakan untuk membantu misi perdamaian di seluruh dunia. Oh, pas pentingan Garuda yang itu maksudnya? Nah, iya itu. Kalau nggak salah, dulu pasukan Garuda itu dibentuknya tanggal 28 Desember 1956, terus baru berangkatnya itu Januari kemudiannya ya Pak? Kau tahu? Terus kamu tahu alasan dibentuknya pasukan Garuda pada saat itu? Ya tahu dikit-dikit sih. Kalau nggak salah dulu itu ada konflik tentang dulu Presiden Mesir saat itu tanggal 26 Juli 1956 itu si presiden itu dia mau menasionalisasi terusan Suez. Jadinya negara di luar kawasan itu jadinya nggak terima. Nah, seterusnya Israel, Prancis, sama Inggris itu sama-sama menyerang Mesir. Nah, karena dirasa nggak nyaman nggak nyaman, ya nggak aman sama itu berbahaya kayaknya. Jadinya PBB itu tanggal 5 November tahun 56 di tahun yang sama itu mengadakan rapat tentang bagaimana caranya biar kondisi ini bisa dikondisikan. Ya gitulah kalimatnya nggak tahu maksudnya. Jadi tanggal 5 November itu mereka membuat sebuah pasukan perdamaian dunia itu namanya UNEF, pasukan untuk menjaga. UNEF itu apa? Kalau di singkatannya itu namanya United Nations Emergency Force. Nah, Bahasanya? Yang nggak tahu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di UNEF ini Indonesia itu bersedia untuk menyumbangkan lah istilahnya, menyumbangkan pasukannya ke UNEF untuk mengatasi konflik Mesir ini. Nah, jadi tanggal 28 Desember tahun 56 masih sama, itu dibentuk namanya pasukan Garuda 1. Nah, tapi berangkatnya itu masih baru 1 bulan kemudian di Januari tahun 57. Berarti saat itu tugasnya selesai? Ya selesai harusnya, kalau nggak salah sih. Berarti apakah pasukan Garuda hanya berhenti sampai situ saja? Tentu tidak. Pasukan Garuda itu kan fungsi utamanya itu untuk membantu perdamaian dan keamanan internasional. Ya. Jadi selama di dunia ini masih ada konflik, jadi pasukan Garuda yang nggak tenang-tenang, bahkan sampai sekarang juga masih ada pasukan Garuda. Namanya kehidupan, nggak ada konflik. Nah, jadi setelah konflik Mesir itu ada konflik lain. Jadi tahun 1960 di bulan Juni kan ada namanya kemerdekaan Kongo. Iya. Kongo itu sudah merdeka dari Belgia, tapi ternyata setelah merdeka itu ada konflik perang saudara di sana. Nah, karena sudah mulai berdarah-darah perangnya itu, jadinya untuk menghentikan pertumpahan darah yang lebih lanjut, PBB itu membentuk organisasi untuk membantu perdamaian di sana. Ini namanya UNOK. Nah, bedanya sama UNEF tadi apa? Ya sederhananya ya berarti kalau UNEF itu untuk membantu daerah Mesir tadi, kalau UNOK untuk membantu perdamaian di Kongo. Jadi di Indonesia ini ikut membantu, dia menyumbangkan sebuah pasukan namanya pasukan Garuda 2. Itu mulai berangkatnya 10 September tahun 60, tahunnya masih sama di kemerdekaan Kongo. Terus misinya itu ternyata selesai di bulan Mei 1961. Tapi ternyata konfliknya itu belum selesai masalahnya. Kenapa? Kayak
ya belum selesai. Kayaknya terlalu lama sih konfliknya. Jadinya di tanggal Desember, di bulan Desember tahun 62. Kalau nggak salah itu karena perbedaan ideologi. Bukan, Komunis. bukan itu. Apa itu komunis? Bukan nih. Ya. Saya tak lanjut ya. Ya. Jadi di Desember tahun 2000 di tahun 1961 itu dibentuk namanya pasukan Garuda 3. Pasukan Garuda 3 ini tugasnya untuk menggantikan tugas pasukan Garuda 2 yang tadi itu yang sudah diselesaikan. Nah, jadi ya kalau di Kongo sudah itu saja sih. Nah, seterusnya itu Indonesia itu masih aktif bahkan sampai sekarang untuk menjaga perdamaian di dunia. Nah, ada lagi contoh itu pas ada konflik di Vietnam Utara lawan Vietnam Selatan. PBB itu menyuruh Indonesia untuk ikut dalam menjaga perdamaian. Nah, jadi PBB saat itu pas ada konflik Vietnam Utara sama Selatan itu membentuk namanya organisasi ICCS kalau nggak salah. Itu beda lagi. Berarti yang tadi yang UNEF itu digunakan untuk membantu masalah perdamaian di Mesir dan sekitarnya. Ya, benar. Terus yang UNOF digunakan untuk membantu permasalahan di Kongo. Ya. Nah, kalau yang ICCS ini untuk membantu perdamaian di Vietnam. Ya, itu beda lagi nih. Ini ICCS. Ya. Nah, ICCS itu bukan cuma satu Indonesia saja, tapi ada 4 negara yang masuk ICCS. ICCS itu isinya ada Hungaria, ada Indonesia, ada Kanada, sama ada Polandia. Jadi tugas ICCS ya sederhananya untuk menjaga perdamaian di 2 perbatasan itu, Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Nah, yang dikirim Indonesia itu namanya pasukan Garuda 4. Tapi karena kayak konfliknya sudah terlalu besar kan ya, jadinya pasukan Garuda 4 ini digantikan sama Garuda 5. Terus Garuda 5 itu digantikan lagi sama Garuda 7. Nah, tapi itu masih dalam satu organisasi ya, ICCS tadi. Masih sama, misinya masih sama tentang Vietnam ini. Ya. Garuda 5, Garuda 6, Garuda 5, Garuda 4, Garuda 7 enggak urut ya. Enggak apa-apa. Jadi tapi Garuda 7 yang terakhir ini, yang terakhir di Vietnam, Garuda 7 ini istilahnya gimana ya Mas? Istilahnya dipaksa mundur karena ini Vietnam ini jatuh ke tangan Vietcong. Vietcong itu yang Vietnam Utara, terus yang ideologinya komunis. Nah, jadi komunis ini malah. Iya, komunis ini tadi yang mau dibahas ini. Nah, jadi tugasnya sih. Jadi pertempurannya ya sederhananya masalah perbedaan ideologi lah, Vietnam Utara sama Vietnam Selatan ini. Nah, sampai sekarang dan seterusnya itu pasukan Garuda itu bakal masih tetap ikut. Jadi nggak pernah bubar. Harusnya nggak pernah bubar kecuali kalau Indonesia kiamat atau gimana. Itu harusnya nggak bakal selesai lah tugasnya pasukan Garuda. Bahkan yang terbaru kan masih ada sampai sekarang. Yang terbaru tadi di berita yang pertama kan ada pasukan Garuda menurunkannya ke 2115 yang sekitar 2000-an pasukan ke Lebanon. Nah, bahkan sampai sekarang itu mereka belum balik-balik. Nah, kenapa? Nggak balik? Ya karena konfliknya belum selesai. Kan itu masih ada hubungannya sama Gaza. Iya. Ya tahu lah, Gaza sama Israel ini masih gitu. Nah, ya. Terus ya itu aja. Ya harusnya itu saja sih. Sudah dan oke guys, itu saja podcast dari kami berdua. Berhubung ini menjelang atau menuju waktu sholat Jumat, kita akhiri saja sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evanando Ravilios, bertugas sebagai editor dan kameramen. Nama saya Belfas Abil Fatah, absen 9. Saya bertugas sebagai pembicara kedua.
Nama saya Rengga Sakti Kusuma, saya sebagai tim kreatif dan kameramen. Saya Satria Muda Ananta, saya sebagai sutradara dan pembicara. Nama saya Daniel Nanto Widagdo, absen 34. Tugas saya sebagai tim kreatif dan kameramen. Saya Maulana Dava Pradana sebagai tim kreatif.